Turnamen King of the Ring yang digulirkan di pay-per-view satu ini justru bukan jadi highlight acaranya. Perseteruan antara Austin Undertaker yang melawan Kane Mankind yang di backup Vince McMahon menjadi hal utama sejak setelah pay-per-view Over the Edge. Dua match dari feud tersebut jadi hal utama di event bersejarah ini. Match Hell in a Cell antara Undertaker melawan Mankind memberikan momen legendaris yang tidak terlupakan oleh semua pecinta gulat hingga saat ini. Siapa yang bisa lupa momen Mankind jatuh dari atas cage yang tinggi dan langsung menimpa meja komentator. Main event First Blood match untuk pertama kalinya antara sang champion Stone Cold Steve Austin melawan Kane memberikan hasil yang cukup mengejutkan. Pay-per-view King of the Ring tahun 1998 merupakan perhelatan King of the Ring yang ke-6 oleh WWF. Diselenggarakan di tanggal 28 Juni 1998, tepatnya di Pittsburgh Civic Arena, Pennsylvania. 9 match yang dischedulkan untuk event ini. Selain 2 match utama, semifinal turnamen King of the Ring yang akan digulirkan menjadi nyawa dari event ini. Untuk mengetahui detail cerita storyline menuju event pay-per-view ini, silahkan tonton video recap Attitude Era episode 20 dan 21. Apa saja yang terjadi di King of the Ring tahun 1998, saya akan recap secara singkat di video kali ini cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Penonton yang memenuhi arena sangat semangat untuk menyaksikan match card yang sudah disiapkan. Terlihat kandang Hell in a Cell sudah siap menggantung di atas. Terlihat di depan komentator ada jerigen bensin yang diasumsikan untuk bahan bakar untuk membakar Kane jika diperlukan. Dan match pertama, match filler yang baru ditambahkan beberapa jam menjelang acara, The Headbangers bersama Taka akan melawan Kaientai 3 lawan 3. Terlihat Taka pakai baju Headbanger biar kompak, Kaientai masuk dengan Yamaguchi-san. Headbanger dan Taka menguasai di awal, Taka sempat tidak berdaya dikeroyok Kaientai, hingga Headbanger bisa kembali ambil alih, manuver kompak ia lakukan dan Michinoku Driver menjadi akhir dari match tim Babyface menang. Selanjutnya Mbak Sable masuk memanggil sang owner WWF Vince McMahon. Ia masuk bersama anteknya dengan sambutan bu penonton. Saat mereka masuk ring, Sable diantar keluar. Terus Pat Patterson nyolek-nyolek melecehkan. Ya ditampol lah ya, dasar kakek mesum. Briscoe minta penonton respect McMahon yang mau ngomong apa sih Vince? Ia bilang kayaknya banyak yang nonton di sini mau lihat champion baru ya. Lanjut dibu penonton dong. Saat ditanya siapa yang mau lihat Kane membakar dirinya, semua penonton happy. Ia lanjut mengejek semua penonton di arena dan ia hadir di sini mau coba mempersiapkan penonton untuk menerima kenyataan karena malam ini ia yakin semua penonton akan kecewa dengan kekalahan Austin katanya. Dan ia bilang penonton harus siap malam ini karena Kane akan jadi new champion. Match berikutnya, semifinal turnamen pertama, Double J melawan Ken Shamrock. Shamrock mengontrol dengan kekuatannya sejak awal, dengan kecerdikannya Jarrett bisa mengimbangi. Saat kaki Shamrock jadi sasaran Double J, Tennessee Lee nambahin saat wasit tidak lihat. Kaki kiri Shamrock jadi sasaran empuk, tapi somehow Shamrock bisa ambil alih, Hurricane Rana yang mantap, ankle lock dan Double J langsung nyerah seketika. Tennessee Lee juga kena belly to belly di akhir. Shamrock selebrasi dan ia lolos ke babak final di malam ini. Match semifinal kedua, The Rock vs Dan The Beast Severn. Rocky masuk ditemani Kama dan Henry. Komentator menyebut D'Lo Brown tidak hadir malam ini karena cedera di submit Severn 3 minggu lalu. Terus wasit ngusir Nation. Severn masuk. Di awal match, The Rock cukup kerepotan menghadapi takedown yang diberikan oleh Severn. Mereka bergantian mendominasi dalam match. Hingga di tengah, Godfather dan Henry masuk mengalihkan wasit. D'Lo Brown diam-diam splash Severn tanpa ketahuan. The Rock tinggal kunci dan ia lolos ke babak final lawan Shamrock. Match berikutnya, match konyol tag team Too Much Scott Taylor dan Brian Christopher melawan Al Snow dan kepala menekin kesayangannya. WWF menceritakan bagaimana saat Al Snow kembali ke WWF dan selalu berusaha untuk menjadi bagian dari acara dengan alasan ingin bertemu dengan Vince. Tetapi ia selalu diusir security. Bahkan Jerry Lawler yang menjanjikan dirinya untuk itu, tetapi Lawler bohongi dia. Hingga suatu segmen, Lawler yang sudah mulai muak dengan Al Snow akhirnya memberikan dia kesempatan untuk ketemu Vince McMahon, tetapi harus match dulu malam ini melawan tag team anaknya. Jika Al Snow bisa menang, ia akan bisa ketemu Vince. Tapi jika Al Snow kalah, ia harus keluar dari WWF dan gak boleh ganggu lagi. Masalahnya, partner bergulat Al Snow adalah benda mati, yang artinya ini simply jadi handicap match 2 lawan 3.
Too Much memasuki arena. Buat yang belum tahu, Too Much ini adalah cikal bakal dari Too Cool. Scott Taylor nantinya akan menjadi Scotty 2 Hotty dan Brian Christopher nantinya akan menjadi Grandmaster Sexay. Tapi itu masih lama guys ya, masih setahun kemudian. Anyway, Al Snow di belakang layar sedang ngomong dengan kepala manekinnya. Lawler mengingatkan dari suara komentator kalau Al Snow harus menang kalau dia mau bertahan di WWF. Al Snow keluar tanpa musik entrance, head atau kepala tetap dianggap jadi tag team partnernya. Kesempatan Al Snow semakin kecil karena baru saja diumumkan kalau Jerry Lawler akan jadi wasit tamu di match ini. Ya elah. Saat match dimulai, penonton bersorak mendukung manekin tersebut. Walau sendirian, Al Snow bisa mengurusi dua musuhnya. Saat mengunci Brian, Lawler menghitung dengan sangat lambat. Susah ini kalau mau menang. Al Snow kesar menghajar dua lawannya di bawah tapi bisa dikeroyok lagi. Saat sedang kesulitan, Al Snow tidak bisa tag siapa-siapa, tapi saat ia bangkit, ia tag kepala tersebut dan menggunakannya untuk menghantam lawannya. Ibaratnya kepala itu jadi senjata yang legal di match ini, tapi statusnya ya kepala itu yang legal man-nya. Saat Al Snow ngepin, Lawler tidak mau hitung karena yang legal adalah si kepala itu. Halah, apa-apaan sih ini? Saat Al Snow sibuk ngurusin Taylor, Lawler punya cara licik dengan anaknya. Ia suruh anaknya ngepin kepala tersebut. Tapi sebelum itu ia kasih sebuah botol yang merupakan botol sampo yang mereknya Head and Shoulders, kepala dan bahu. Karena untuk ngepin seseorang harus punya bahu dong, dan bahu harus menyentuh alas ring. Jadi kepala tersebut disatukan dengan botol sampo dan lanjut pin, dan ia hitung cepat dan mereka menang. Match macam apa ini hey? Ada gitu ngepin benda mati untuk menang match dan nyari-nyari banget punchline-nya Head and Shoulder ya nggak? Al Snow terlihat kesal, ia pun marah dengan kepala tersebut. Al Snow harus keluar WWF. Apakah dia akan keluar? Match selanjutnya, X-Pac melawan Owen Hart. Ini merupakan feud lanjutan Owen dan DX. Dan match ini dipicu saat 2 minggu lalu di mana Owen Hart menghempas selangkangan X-Pac saat Triple H tidak melihat. Ini membuat X-Pac kalah dalam match tersebut dan DX marah besar. Kemudian saat Owen match lawan Dan Severn, X-Pac diam-diam menghantam kursi ke Owen dan itu jadi pembalasannya. Malam ini urusan mereka diselesaikan di atas ring. Chyna menemani X-Pac saat Owen masuk, X-Pac langsung sliding dan menghajar bertubi-tubi. Matchnya ini lumayan solid guys, manuver-manuvernya cukup menghibur. Saat X-Pac terjatuh di bawah, Owen berdarah, Henry splash X-Pac tanpa dilihat wasit. Chyna marah, face to face mereka. Tiba-tiba Vader menghajar Henry di sana. Urusan mereka belum kelar ini guys. Sementara itu Owen kasih sharpshooter, Chyna kasih DDT ke Owen saat wasit tidak lihat, dan X-Pac tinggal kunci, ia menang. Lumayan seru guys. Selanjutnya, Paul Bearer masuk dengan wajah serius. Masih ada perban di kepalanya. Dia kesal dengan apa yang dilakukan Taker minggu lalu di rumahnya. Dia mulai cerita tentang penderitaan Kane selama bersamanya dan ia yakin malam ini ia akan jadi ayah dan manajer seorang juara WWF Champion. New Age Outlaws masuk bersama Chyna. Mereka diskejulkan untuk bertanding title melawan Midnight Express. Ini jadi match filler kedua yang diumumkan beberapa jam menjelang acara. Itulah mengapa terkesan random banget ini matchnya. Dan matchnya tipikal match reguler mingguan. Di tengah, Billy Gunn siap pile driver, wasit fokus di bawah, Cornette mencuri serangan tapi gagal pin. Saat Billy dapat momentum roll up, Cornette coba ganggu lagi tapi Billy menghadangnya. Cornette takut, Chyna kasih dia low blow, penonton puas. Bob sempat menghantamnya tapi Billy dan Doc double team dan menang, retain championship dan selesai. Selanjutnya Triple H masuk bersama Chyna. Ia hadir akan jadi komentator untuk match final King of the Ring malam ini. The Rock masuk, lanjut Ken Shamrock. Mereka face to face, sama-sama fokus dan siap jadi raja di ring tahun ini. The Rock sempat kabur ke bawah berkali-kali. Ia sempat face to face dengan Triple H di bawah dan ia kena sembur. Helmsley ditampol dong. Match lanjut di atas dan di bawah, saling bergantian menyerang dan berlangsung cukup solid. Hingga mereka sampai di titik sama-sama lelah, tapi pinfall berkali-kali tidak ada yang berhasil. Sampai di ending, The Rock yang sudah frustasi nggak bisa pinfall, tiba-tiba Shamrock kasih ankle lock dadakan. The Rock kesakitan dan ia tap out. Ken Shamrock menang menjadi King of the Ring. Buat yang nanya hadiah untuk pemegang King of the Ring apaan sih? Ya simply jadi King of the Ring, pemenang turnamen Raja di Ring untuk tahun itu. Udah gitu aja. Beberapa pegulat yang menang turnamen ini lanjut dapat gimmick sang raja. Ada juga yang tidak dapat gimmick itu. Lanjut aja begitu. Jadi rekor karirnya di WWF. Sampailah kita ke match paling legendaris di event ini, yaitu Hell in a Cell match Mankind versus The Undertaker. Kandang perlahan turun, Mankind memasuki arena bawa kursi dan langsung memanjat ke atas kandang. Ia standby menunggu Taker yang entrance berjalan perlahan.
Taker buka jubahnya dan juga tidak ragu untuk naik ke atas. Mankind memukulnya dari atas, Taker bisa balas dan berdiri bersama di atas. Mankind pukuli pakai kursi. Terlihat beberapa strap penyangga putus dan jaring besi atapnya terkesan ringkih karena di masa itu kandang sel diciptakan tidak untuk pertarungan di atas seperti ini. Match baru berjalan beberapa menit, tiba-tiba Taker ambil alih dan melempar Mankind dari atas sel langsung menghempas meja komentator di bawah. Sungguh momen yang sangat mengkhawatirkan sekaligus sukar dipercaya. Mankind terjun bebas dari ketinggian langsung menghempas meja komentator Spanyol. Semua penonton bersorak, komentator berusaha merangkai kata dan bilang Taker telah membuat Mankind meninggoy malam ini dan match sepertinya kelar. Semua terlihat khawatir, situasi cukup mencekam. Terry Funk ngecek kondisi temannya itu. Situasi cukup mendebarkan melihat kondisi Foley yang masih shock. Vince dan timnya ngecek kondisi Foley. Sementara itu sel dinaikkan ke atas saat Taker masih berdiri di atasnya. Tim medis segera memandu Mankind untuk dirawat ke belakang. Sementara Taker masih menunggu hasil di atas. Apakah matchnya kelar? Belum dong. Saat diantar Mankind yang mau dibawa ke belakang, dia bangun guys. Dia naik lagi ke atas. Taker tadi udah mau siap turun, tapi dia balik lagi karena melihat Mankind sudah naik lagi. Match masih berlanjut di atas. Siap-siap klimaks berikutnya ini ya. Sesaat setelah itu, Taker chokeslam Mankind di bagian tengah atas sel. Ia hempaskan dan pintu atasnya copot. Mankind jatuh menghempas atas ring di dalam sel. What an impact. Gila banget si Foley ini emang. Tim official dan Terry Funk kembali ngecek kondisi Foley. Taker nggak diam saja di atas. Ia turun ke bawah. Official bubar. Terry Funk yang mencoba menghalangi di chokeslam juga sama Taker. Jangan berani-berani ganggu Taker Anda, Funk. Taker siap lanjut mengajar Foley. Ia kasih old school tapi ditangkis. Foley tersenyum walau mulut berdarah dan giginya copot nyangkut di hidung. Freak banget ini orang. Match sepertinya tetap dilanjutkan. Terlihat wasit sudah mengurung mereka di dalam. Taker lanjut menghantam dengan steel step. Mankind sempat melawan dengan manuver beberapa kali. Ia kasih pile driver di atas kursi tapi gagal pin. Ia coba leg drop lagi, gagal juga. Hingga Mankind keluarkan paku payung siap untuk menyelesaikan match. Ia kasih mandible claw. Taker hampir pingsan. Ia bangkit dan mengepas Foley ke atas paku payung. Foley kesakitan berguling-guling, tapi tidak cukup sekali. Chokeslam untuk Foley tepat di atas paku payung dan impactnya luar biasa. Lanjut tombstone biasa dan selesai. Mankind sudah babak belur ini dan matchnya luar biasa. What a match. Mereka berdua terutama Mankind jelas memberikan standar ekstrim yang sangat tinggi untuk gimmick ini. Ini menjadi pertandingan yang akan selalu diingat sebagai match Hell in a Cell terbaik sepanjang masa. Main event kita, match penutup King of the Ring pay-per-view tahun ini. The first ever First Blood match. Dengan stipulasi, yang pertama berdarah di wajah atau di kepala, dia kalah. Dan jika Kane kalah, ia akan membakar dirinya sendiri malam ini. Storyline feud ini merupakan kombinasi gabungan dengan feud match Hell in a Cell, di mana Undertaker yang menuntut kesempatan untuk bertanding melawan Austin digagalkan oleh Vince McMahon yang lebih memilih Kane untuk jadi WWF Champion berikutnya. Ia mendapat dukungan dari Dude Love yang berubah karakter menjadi Mankind. Sementara itu, Austin yang selalu jadi bulan-bulanan McMahon bersiap menghadapi siapa saja lawannya di pay-per-view berikutnya. Undertaker yang meluapkan emosinya dengan Paul Bearer dan Vince harus menghadapi Mankind yang bertarung untuk membela Paul Bearer. Dan hari ini, Vince menjanjikan juara baru WWF. Apalagi yang akan ia lakukan untuk memastikannya? Kane masuk dengan entrance-nya, disusul Austin. Terlihat dia pakai perban di siku. Komentator bilang Austin kena step infection atau semacam bisul atau bengkak gitu di sikunya. Anyway, ia tidak buang-buang waktu. Ia hajar habis-habisan dan langsung menghempas dengan title-nya ke Kane. Biar cepat berdarah itu. Ia lanjut buka turnbuckle biar dapat impact. Kane bisa ambil alih, menghajar kepala Austin. Mau tombstone tapi ditangkis Austin. Adu pukul di bawah, tiba-tiba kandang sel turun perlahan. Apa-apaan ini, siapa yang nurunin? Momen yang cukup mendebarkan di mana Kane menahan Austin tepat di sudut bawah sel yang perlahan turun. Gila guys, bisa mati itu Austin. Austin mencoba menahannya dan dia bisa lolos. Ini matchnya jadi Hell in a Cell lagi nih mah. Austin dihempas berkali-kali ke dinding sel tapi Austin bisa ambil alih. Kandang sel tiba-tiba dinaikkan lagi, yaelah. Bisa naik turun begitu itu kandang.
Pertarungan berlanjut di entrance. Vince McMahon terlihat lagi duduk santai bersama Sable nonton dari kursi VIP. Ini kayaknya dia nih yang ngontrol kandang sel itu. Sementara itu, match masih berlangsung intens di area entrance. Kane menghempas Austin ke sana kemari, dan saat Austin ambil alih, match kembali ke atas ring. Wasit sempat terhantam Austin dan pingsan. Saat Austin menghajar Kane, Foley yang berdarah-darah masuk lagi buat bantu Kane. Austin coba menghandlenya, bisa kasih stunner, dan Kane coba chokeslam ditangkis pakai stunner juga. Dan kemudian Undertaker masuk bawa kursi juga. Ya pasti mau ngurusin Foley itu. Ia ayunkan kursi bersamaan dengan Austin untuk menyasar Foley, tapi Foley menghindar, pukulan Taker kena kepala Austin. Waduh. Taker lanjut ngeluarin Mankind, ia bangunin wasit. Ternyata pukulan Taker tadi membuat Austin berdarah. Kalau tahu wasit bisa berabe nih. Taker bawa wasit ke atas dan ia siram dengan bensin, guys. Ini wasit yang mau dibakar Taker, guys. Gila ini Taker. Untung Kane hempas pakai kursi, Austin tangkis hempasan Kane. Ini Austin sudah berdarah loh ini, tapi wasit belum lihat. Austin menjatuhkan Kane dan ia hempaskan Kane dengan kursi. Kane terkapar pingsan. Saat wasit sudah sadar, ia melihat Austin berdarah di wajah dan ia putuskan untuk menghentikan match. Kane menang and new WWF Champion. Kane berhasil menang dengan sajian penuh drama di ending event ini, dan King of the Ring yang super dramatis ini berakhir. Kane menjadi champion baru WWF. Gak jadi dia bakar dirinya. King of the Ring di masa ini dianggap menjadi salah satu pay-per-view besar dari WWF. Tidak heran WWF menyajikan perhelatan sebesar selegendaris itu. Walau Hell in a Cell match sebelum main event tadi sudah terkesan menguras energi dan emosi penonton, match First Blood di ending tetap bisa mengimbangi dari segi drama klimaks ending yang cukup maksimal. Selain itu, 3 match turnamen juga cukup memenuhi ekspektasi, hanya saja match-match filler dan match konyol All Snow yang sedikit mencoreng kualitas pay-per-view ini. Overall, King of the Ring 1998 menurut saya wajib tonton untuk semua pecinta gulat di Indonesia. Saksikan kelanjutan cerita Attitude Era cuma di channel Gilang Wrestling. Support terus ya guys ya, komen yang banyak.